Suara Dian Podcast. Halo Sobat Dian. Gimana kabar kalian hari ini? Lancar nih pasti nih, harus puasa Harusnya lancar sih. juga ya harusnya ya. Mutiara gimana? Aku sih alhamdulillah ya. Lancar ya? Lancar. Kamu? Lancar. Serius? Alhamdulillah lancar. Iya. Serius? Emang kenapa sih mukaku kayak muka-muka apa ya, penuh dosa apa gue deh? Enggak sih. Biasanya cowok nggak bisa dipercaya soalnya. Aduh. Ya Allah. Enggak. Kenapa sih kayak gitu banget sama cowok? Oke. Ini ngomong-ngomong, ini kan bulan April kan ya? Iya, April. Bulan April tuh identik sama apa ya? Hari Kartini. Oh, oke, hari Kartini. Berarti ini kan tanggal 13 nih. Berarti hari Kartini tanggal 21. 21 ya, benar banget. Udah mau mendekati ya. Iya, hari Kartini, hari ibu lagi. Oh, lu hari ini masih Enggak, beda berarti ya? Iya, masih Oh, beda. lama. Itu Desember. Berarti Desember. Iya. Tak kira ini hari Kartini itu sama kayak hari ibu gitu. Beda sih. Karena tentang emansipasi wanita. Kalau kamu dari kamu sendiri pendapat kamu tentang emansipasi wanita tuh gimana, Kak? Emansipasi wanita itu kayak apa ya? Kesetaraan gender ya. Kayak sekarang tuh udah banyak cewek yang udah ngelakuin Udah beremansipasi gitu. Iya, kayak apa ya, udah berkarir gitu, kayak bangun rumah maksudnya, bangun rumah sendiri. Oh, maksudnya udah nggak kayak dulu yang apa-apa Oh enggak ya. cowok gitu ya. Sekarang udah banyak wanita karir sih kalau apa dilihat dari aku. Kalau Bangga dari- nggak tapi? Suka nggak lihat wanita karir? Suka karena orang tuaku budaku sendiri tuh kayak gitu. Mantap. Kalau dari Mutiara nih, Apanya ini? apa pandangan tentang emansipasi wanita yang sekarang? Kalau sekarang sih aku ngerasanya sebagai wanita ya, dan karena aku ngeliat teman-temanku yang sesama wanita juga tuh aku bangga gitu loh, karena kayak akhirnya kita punya kendali atas hidup kita sendiri nih gitu. Dimana apalagi sekarang kan isu tentang apa ya, kesetaraan gender yang kayak kita nggak boleh tunduk sama patriarki segala macam, itu kan lagi naik-naiknya gitu kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak Bikin bangga ya. bangga banget. Kenapa nih ketawa? Tapi tuh gini Mut, dulu ya setahu aku Ibu Kartini itu memperjuangin emansipasi wanita itu tuh karena gini Mut, cewek tuh nggak boleh sekolah, nggak boleh kerja gitu. Yep. harus disuruh kayak jadi istri yang baik, diajarin jadi istri gitu. Nah kebetulan nenek aku tuh ngalamin, dia nggak dibolehin sekolah sampai akhirnya dia masih putus sekolah tuh pas setaraan SD ya, zaman dulu aku lupa. Sampai sekarang tuh nggak pernah yang ngerasain kerja. Jadi kayak gitu, ngeri ya. Iya, itu ngeri banget sih. Aku juga punya kisah nih, dan menurutku ini juga bisa bikin kita ini ya, mungkin menurutku bisa lebih aware gitu loh. Kalau kan zaman dulu kan ya kayak yang Kak Faris bilang tadi kan, banyak cewek yang nggak dibolehin sekolah gitu kan, terus akhirnya nikah di usia muda gitu. Iya bener banget. Pasti nikah usia muda. Iya, dan itu belasan kan gitu. Iya, kenapa ya itu ya? Dan nenekku itu termasuk yang kayak gitu. Dan kamu tahu waktu Jangan-jangan kita satu nenek. Wah. Kok nenek kita sama ya? Terus cuma lanjut. bedanya kan nenek yang dari mamaku itu kan anaknya banyak tuh. Iya. Anaknya ada 8 tuh. Gila kan, mantep kan? 8. Kenceng. Anaknya ada 8, terus tuh waktu anaknya yang paling kecil masih SMP kalau nggak SD, don't know, suaminya meninggal. Jadi dia nggak pernah sekolah, dia nggak pernah kerja tuh, diharuskan untuk menghidupi ke-8 anaknya itu. Iya. Dan kalian kebayang nggak sih? Di umur segitu. Ya di umur segitu gitu kan, punya banyak anak gitu, terus tiba-tiba suami meninggal gitu, yang dimana dulu kamu udah terlalu bergantung sama suami. Pada akhirnya gimana gitu kan, solusinya ya mau nggak mau kita yang usaha, maksudnya nenekku itu yang usaha kan gitu, yang kayak ngapain kerja segala macam gitu. Makanya kita harus aware gitu loh guys, kalau suami itu juga nggak aku nggak doain gitu, tapi kan maksudnya kita nggak tahu apa yang terjadi gitu loh. Jadi ketika kita udah punya persiapan buat diri kita sendiri, jadi ketika kita ditinggalin itu pun kita tuh masih udah, kayak udah siap gitu. kita nggak yang langsung kayak desperate yang
oh my god dunia aku hancur gitu tuh enggak gitu. Tapi gini, ada sisi positifnya kalau semisal pasangan suami istri nih, dua-duanya berkarir. Oh aku setuju. Tapi ada sisi positifnya juga ketika yang sistem yang zaman dulu tadi diterapin di zaman sekarang. Sistem yang mana? Yang itu yang tadi kayak apa? Ya udahlah, cewek jadi ibu rumah tangga aja gitu. Kayak gitu, kayak cewek ya udah jadi ibu rumah tangga, yang cowok cari duit. Itu tuh ada apa ya, baik buruknya sih. Iya, positif negatifnya kan. 50-50 Pasti ada. kan? Kayak semisal contohnya nih, kalau wanita karir nanti takutnya apa, anaknya nggak deket sama orang tua, Ya. nggak jadi kenal, nggak bisa ngobrol tentang apa ya, tentang sekolahnya lah. Itu ngalamin soalnya. Oke. Nah kayak gitu. Tapi kalau semisal apa ya, ibunya di rumah gitu, nanti tuh malah anaknya bisa jadi dekat sama orang tuanya kayak gitu. Oke. Tapi mau denger fun fact nggak? Kenapa? Kan mamaku termasuk yang di rumah ya gitu. Mamaku tuh nggak kerja, bener-bener nggak kerja, tapi itu dia bikin usaha gitu loh. Awalnya tuh di luar rumah, terus akhirnya di dalam rumah gitu. Dan fun fact-nya adalah menurut data juga tuh ada, jadi kekerasan dalam rumah tangga aja itu tuh kebanyakan itu tuh bukan penyebabnya, tapi ada di keluarga yang dimana si istri itu nggak kerja. Jadi ibaratnya karena si istri nggak kerja tuh, jadi si suami tuh lebih punya kuasa yang kayak loh, Oh iya, ini kan aku yang kerja punya nih duit ya. gitu, aku yang kerja gitu ya, lu harus nurut lah gitu. Dan itu tuh di keluarga aku sih nggak begitu terjadi ya, cuma aku ngelihat ketimpangan itu gitu. Sampai akhirnya waktu mamaku kerja itu bikin usaha dan ayahku ngerasa terbantu gitu kan. Terus sejak saat itu kamu tahu ayahku tuh jadi yang bantuin mamaku nyuci, ngepel juga. Terus dia bersih-bersih taman segala macam tuh udah yang hal yang dia tahu sendiri gitu loh. Itu emang bukan apa ya, emang bukan sifatnya cowok gak sih kayak Iya, gitu iya, kalau udah benar. jadi suami istri. Iya, kan sebenarnya itu, dan aku tuh sebelumnya nggak pernah lihat ayah kayak gitu kan. Tapi emang sejak mamaku punya usaha itu gitu, dan emang kayak ngelihat oh terbantu banget gitu. Akhirnya ayahku pun mau gitu. Sampai Kenapa nih? Jangan ketawa dulu kalau ngomong. oke, sampai tetanggaku sendiri itu tuh kalau ngeliat ayahku tuh katanya suami able gitu. Suami able, Iya. siap sih suami able. Soalnya dia sering lihat ayahku bantu-bantu mamaku itu gitu. Kan jarang kan gitu. Tapi emang wajar sih kalau kayak gitu, bantuin istri. Iya, Apa seharusnya salahnya wajar. sih gitu? Ya kan seharusnya itu wajar kan. Wajar, Tapi betul, dalam wajar. patriarki itu tuh satu hal yang kadang buat cowok tuh kayak apa sih, bukan tugasku gitu. Apalagi dalam ngurus anak gitu. Kadang urusan anak itu diserahkan semuanya pada istri gitu kan. Ngerasa kayak ya kamu di rumah kamu urusin aja gitu. Makanya Indonesia juga kalau menurut data itu tuh termasuk itu loh yang negara fatherless, Oh. urutan ketiga gitu, yang peran ayah tuh sama sekali tuh di Indonesia tuh kayak Kayak nggak terlalu berguna gitu ya. kayak gitu. Jadi semuanya tuh ibu semua, padahal dalam perkembangan anak itu peran ayah tuh juga sangat penting. Sangat penting banget, penting. Sebenarnya emang dari sifat cowok tuh kayak gitu ya. Kayak apa, sifatnya bodo amat, tapi sebenarnya itu sayang banget gitu loh. Oh iya kah? Iya, kayak gitu. Tapi kan kadang aku tuh ada yang bingung tuh, kayak aku nggak ngerti deh gimana cara cowok tuh nunjukin rasa sayang gitu loh. Nah iya, dengan cara bodo amat. Sebenarnya di balik itu tuh semua perhatian. Emang kenapa sih? Banyak loh orang-orang kayak gitu, orang-orang tulus disakiti tuh banyak banget sama wanita nih. Lo nggak gini, gimana kita bisa tahu ketulusan kamu kalau kamu nggak nunjukin kalau kamu bodo amat gitu loh, Kak? Ya mungkin minusnya kurang peka aja. Kenapa cowok kurang peka? Ya gak tahu ya aku ya. Aku juga udah lama nggak ngerasain gitu, emang aku nggak peka juga ya orangnya. Nah, maksudnya kamu kalau dalam suatu hubungan gitu ya, terus tiba-tiba putus sama pacarmu, yang pacarmu bilang kayak kamu tuh kurang peka, bla-bla-bla, kamu nggak evaluasi gitu kayak enggak kayak putus aja gitu. Putus aja udah, terima. Oke. Kenapa dilanjutin? Apakah kalian juga gitu, guys? Jangan contoh kayak aku ya. Ada evaluasinya. Tapi dia bangga loh. Ya bangga lah, bangga dengan diri sendiri itu harus. Iya benar sih. Penting itu. Tapi juga yang nggak gitu juga sih.
yang harus gimana nih contohnya nih? Ya enggak, maksudnya kalau kalau kamu ibaratnya kayak terlalu bodo amat yang nggak mau mengevaluasi diri yang kayak oke, salahku berarti kayaknya di sini deh, berarti besok kalau aku punya pacar aku harus lebih memperlakukan kayak gini gitu. Kalau nggak ada kayak gitu ya berarti nanti hubunganmu juga nggak berkembang gitu loh, kamu juga nggak dapet cewek yang ibaratnya lebih better lah gitu loh. Tapi bukan begitu, setiap kali ditanyain salahku apa sih, ya nggak tahu, cari saya aja sendiri. Kenapa mesti cewek selalu bilang kayak gitu? Oh emang iya? Iya, aku sering ngalamin. Aku nggak ya, tapi guys, aku nanti kalau kamu tanya gitu aku bakal beberin semua. Harusnya tuh gini, emang apa sih salahku? Ya salahmu tuh ini, kamu nggak mau ini kan aku jadi tahu. Nah, mesti dia selalu bilang kamu apa, cari aja sendiri, kamu tuh nggak peka orangnya. Terus aku, Ya berarti kamu nggak peka. ini salahku di mana ya gitu, sampai malam-malam itu mikir salahku di mana ya, apa aku salah ngomong kayak gitu pasti tuh. Tapi aku jadi kepo deh, cowok tuh suka overthinking nggak sih? Sering, suka aku suka. Kalau aku suka. Apa yang dia overthinkingin? Apa aja? Apa Dari aja? kuliah. Eh, Dari kuliah nih, ini kenapa ya kuliahku gini-gini, kerjaan sama apa ya yang lain-lain yang tak kerjain lah, pasti overthinking. Ini kenapa usahaku nggak maju ya gitu. Bukan tentang cewek, bukan tentang cewek. iya sih, aku juga nggak berharap juga sih. Cewek-cewek juga jangan berharap dia overthinking. Nggak penting. Kita mah mending jalan sendiri aja gitu. Pasti ada yang di overthinkingin. Cuma maksudnya overthinking yang mikirin doang tapi kayak berusaha punya solusi, atau yang kayak ya udah gitu terus akhirnya ketiduran aja gitu. Enggak sih, soalnya sambil duduk, gak bisa sambil ketiduran ntar. Sambil rokokan gitu gak sih? Iya, di depan rumah. I see. Oh. Pasti gitu. Oh iya guys, aku juga ini loh bertanya-tanya loh, kenapa bapak-bapak itu? Kamu tahu nggak kalau bapak-bapak nongkrong di rumah sendiri terus ngomong-ngomong gini, gitu, tahu nggak? Nah itu tuh overthinking sebenarnya. Dia mikirin gimana ke depannya, gimana nasib keluarga yang ke depan gitu. Iya. Kamu pernah cewek kayak gitu, overthinking, mikir di depan rumah ngomong. Kita overthinking tuh di kamar bro, bukan di depan rumah. Bahaya kalau kita ini di depan rumah. Pasti tuh bapak di depan rumah pakai singlet, pakai sarung gitu kan, sambil liatin burungnya gitu kan, ini. Itu dia masih overthinking gitu. Aku tahu. Aku sering ngeliat fenomena itu. Sekarang aku pun ngalamin kayak gitu, tentang hal itu aku ngalamin. Saya lucu banget ya. Ternyata yang dulu aku ngelihat hal kayak gitu lucu nih, kenapa sih bapak kok sering ngobrol di depan sendirian gitu, padahal gak ada lawan ngomongnya. Ternyata sekarang aku ngalamin dan itu tuh enak gitu, malam-malam sendirian kayak gitu. Kayak punya me time buat diri sendiri. Iya, me time, bener banget. Ketimbang di cafe gitu, mending di rumah aja lah, hemat gitu. Apalagi malam vibes-nya tuh enak. Iya, sunyi gitu. Lonely lah. Iya, benar. Lonely banget gak? Oke, jadi kesimpulan dari pembicaraan kita itu apa kak? Ya sekarang apa ya, cowok sama cewek sama lah gitu. Iya, sama ya, punya bebannya masing-masing ya. Punya hak masing-masing gitu. Jangan dibeda-bedain gender lah. Kayak itu rasis gak sih ikutnya? Aku kan tanya nih. Nggak tahu juga ya. Nggak tahu Rasis ya. itu artinya apa sih emang? Rasis kan apa ya, membeda-bedakan. Oh beda-beda kan. Oh kalau ya berarti termasuk sih. Apa aja kan berarti? Membeda-bedakan apa aja? Iya termasuk berarti. Berarti ikutnya rasis ya, aduh ngeri ya. Oke. Jangan guys, jangan beda-bedain. Dan kayak ya udahlah ya guys. Karena ini tentang perempuan ya, jadi aku berpesan ya ke teman-teman kalau kita perempuan tuh sekarang udah punya cukup kebebasan daripada yang dulu gitu. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan kebebasan itu, kebebasan kita berpendapat, kebebasan kita dalam menentukan pilihan kita sendiri gitu. Jadi ya manfaatkan itu dengan ini ya, dengan benar ya teman-teman ya. Dan karena itu deh, nanti dikat aja. Oke. Udah. Ya buat aku pesan-pesannya ya, jadilah wanita yang high value, Oh. yang sering dikejar. Oh, cowok tuh suka ngejar ya. Iya. Oke, jangan kejar cowok.
Oke. Jadilah I wanita told high you. value. Ini dari aku yang cowok nih, biasanya kan cowok takut kan ketemu cewek yang high value. Ah iya benar. Kadang malah minder nggak sih? Malah Tapi minder. justru malah bagus ya. Malah bagus tuh. Oke. Sebenarnya pun aku juga minder. Oke. Camkan itu teman-teman. Oke, mungkin sekian dari kita. Aku Mutiara. Aku Faris. Jangan lupa follow Instagram Radio Suara Dian, dan jangan lupa subscribe juga ya di channelnya Radio Suara Dian dan itu di Spotify-nya. Iya, Jangan lupa benar. diikuti. Yap. Pokoknya terus ikutin ini ya podcast kita selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Dadah, see you. See you.